Oke halo semua dan selamat datang di MotoGP 19. Dan gimana jadinya jika 180 pembalap yang ada di game MotoGP bertarung di satu lintasan dalam waktu satu kaligus. Untuk itulah hari ini kita bakal ngelakuin suatu percobaan di game MotoGP 19 dengan memasukkan mod 180 pembalap yang akan bertarung sesaat lagi. Kita bakal bertarung di Mugello dan menggunakan Valentino Rossi sebagai pembalap yang akan kita kendarai di race sesaat lagi. Oke, tibalah kita di starting grid class kali ini, dimana seperti yang udah kita lihat bersama-sama, bak itu muncul di mana-mana. Yang pertama, seperti inilah kondisi kepalanya pembalap yang seharusnya nggak diperlihatkan, karena emang sejatinya pembalap yang bisa menampakkan kepalanya seutuhnya ketika di starting grid cuman di kelas MotoGP atau kelas utama, sedangkan yang lainnya itu tidak diperlihatkan. Oke, langsung aja kita ngelakuin warming up lap dan oh my goodness mate, ini berhamburan banget sih, ini kacau sekali. Bayangin cuy, 180 pembalap di grid MotoGP ini udah kayak battle royale, parah sekali. Crash di mana-mana, korban di mana-mana, motor bergeletakan, pembalap bergeletakan, semua kelas yang ada di MotoGP 19 berada di grid dan crash semuanya. Ini mereka semua nggak akan bangkit sebelum race dimulai. Ini masih warming up lap dan ada Dimas Eki Pratama di posisi ke-26 dan ini benar-benar kayak banyak banget pembalap di kelas MotoGP. Dan memang di MotoGP 19 itu memiliki pilihan rider terbanyak ya di antara game-game MotoGP lainnya. Itu Martialnya malah agak sedikit lompat tadi ngejakin motor pembalap. Sekarang tugas kita adalah survive di antara para pembalap yang crash ini. Hati-hati jangan sampai kita crash, karena kita harus bisa survive dan masuk di posisi top 10 cuy. Oh, KTM. Wow, oke, hati-hati. Kita harus menghindar dan ada terbang cuy. Ada yang terbang dan oh my goodness, hampir kita crash dan ya, kita masih aman di sini. Kita harus bisa tuh menghindari crash dengan pembalap lainnya. Dan sekarang kita berada di posisi ke astaga, disenggol dong ke 71, 72. Oh, hati-hati, dan gue rasa Moto E akan menjadi kelas yang paling kalah di sini. Pokoknya kita hari ini bakal survive saja ya, bertahan supaya nggak jatuh dan merangsak di barisan depan. Sementara kita masih berada di posisi ke-63 dan sekarang Moto3 kita overtaking, nice sekali. Dan ini pokoknya setiap detik itu nggak lepas dari notifikasi pembalap yang crash, karena emang sebanyak itu yang crash cuy. Di sesi warming tadi juga itu banyak banget yang crash. Nah sekarang di tikungan ke-7 nampak ada Andrea Dovizioso dan juga Tito Rabat agak nge-slide tadi. Nyaris saja Valentino Rossi terjatuh. Lorenzo Villeneuve crash dan sekarang kita ambil 4 pembalap sekaligus, luar biasa. Oke, exit corner menuju tikungan ke 10. Sementara kita masih berada di posisi ke-55 dan ada overtaking dari rider Moto3 namun gagal. Wih cuy, ada yang terbang tadi cuy. Astaga, parah sekali men. Oke, turn ke-12, sektor ke-3 kir menuju last sektor dan hambatan muncul berkali-kali. Valentino Rossi 2000 kita overtaking dan sekarang di backstride dan Marcel Schröter menjadi race leader, diikuti Lorenzo yang berada di posisi kedua. Oke, last corner, turn ke-15 dan sepertinya di lurusan akan terjadi crash di mana pembalap yang lebih pelan akan ditabrak dari belakang. Oke, Casey Stoner kita overtaking bisakah? Dan kita ambil dari sisi kiri. Kita masuk mengovertaking dan kini pun di turn 1 kita masuk mengovertaking, namun sayangnya terlalu late break sehingga kita melebar. Sangat disayangkan, kesalahan terjadi. Nah sekarang kita udah berhasil beranjak di posisi ke-38. Berarti kita sudah kurang lebih
hampir sekitar 70% udah bisa mengovertaking pembalap yang di race kali ini. Ya, 180 pembalap sekarang udah berada di posisi ke-35. Oke, Moto2 Rider masih juga bersikeras melawan Valentino Rossi, namun sudah pasti kitalah yang akan menang. Miller, Biaggi bertarung. Era MotoGP yang sangat berbeda. Oh, Biaggi agak kita collision dan untung saja kita nggak terjatuh. Oke, Miller kita overtaking dan oh my goodness, mate, lagi-lagi ada traffic yang cukup padat tadi. Untung aja bisa kita overtake dan wow. Oke, kacau. Oh, hampir kita crash. Momen krusial, kacau sekali. Oh my goodness, mate. Ini kita ngerusak gamenya Milestone, cuy. Semoga aja Milestone nggak sampai ngeliat kan. Itu bahaya sekali. Dan sekarang Espargaro berada di depan kita dan Moto2 Rider dari tadi mengambil dari sisi luar, cuy. Apakah Moto2 Rider mengalami struggle di sini? Yang jelas Moto2 itu lebih pelan daripada Moto2. Oh kan. Ini kita meskipun nggak mengovertaking, tapi dengan adanya pembalap yang crash yang ada di depan kita, otomatis kita bakal semakin naik beranjak di posisi ke-24 saat ini. Oke kan, bagus sekali di exit corner, di lurusan. Pokoknya Moto3 udah wassalam banget di lurusan, cuy. Biaggi kita buru di turn 1, langsung kita overtaking. Lap ketiga berlangsung, entry corner agak mistake lagi menginjak rep sehingga kita melebar. Tapi tenang saja, kita bisa kembali bangkit dan sekarang Alex Crivell kita overtaking, kita overtaking Mario Ajik Race dan kita sekarang berada di posisi ke-15. Oke, exit corner, kita overtake lagi. Thomas Luthi kita ambil dari outside line, namun 3 pembalap masih bertarung tadi berdampingan side by side, tapi sekarang di kita overtaking Luthi dan overtaking dari Valentino Rossi sudah terjadi. Dan kini Valentino Rossi yang MotoGP 19 sudah berada di posisi ke-13. Berarti tinggal 12 rider lagi yang akan kita overtaking agar kita bisa meraih posisi pertama. Cuman masalahnya gap dengan posisi pertama itu jauh sekali, gue yakin itu jauh sekali. Dan sekarang kita masuk di posisi ke-12. Oke, tinggal 11 rider yang harus kita susul. Semoga saja di antaranya ke-12 atau 11 ini ada yang mengalami insiden atau crash sehingga kita bisa mengovertaking atau bermanuver tidak terlalu keras ya, karena lebih dipermudah dengan mereka yang jatuh. Oke, memasuki last chicane di last sektor agak mistake dan sekarang kita masih stay di posisi ke-12. Kira-kira siapakah? Oke, Lorenzo yang menjadi race leader, Capirossi di posisi ke-65. Sementara itu 3 besar ada Andrea Iannone dengan Aprilia, luar biasa. What a race. Kira-kira apakah mungkin pembalap kita bisa masuk di top 3? Dan kali ini strategi pernah kita overtaking. Nyaris tadi kita berkolisi dan sekarang nampaknya kita mengoverlapping beberapa pembalap sekaligus dan nampak ada yang crash parah tadi. Oke, udah itu Moto2 kita overlapping. Yang pasti di sini Moto2 itu sangat pelan sekali dan kita sudah berada di posisi kelima, luar biasa. Mantap nih, udah mulai bagus. Kita udah beranjak di posisi ke-5 besar, guys. Jadi tinggal 4 rider lagi yang harus kita overtaking. Dan tadi yang crash yang berarti kita naik lagi di peringkat ke-4 atau di posisi ke-4. Tepat di belakang Iannone, Capirossi dan juga Jorge Lorenzo. Tikungan ke-6, tikungan ke-7. Nampak di depan kita tidak ada traffic yang terlihat sama sekali, sangat kosong melompong. Yang mana kita bisa saja ngelakuin hot lap. Cuman masalahnya di sini kita juga harus bisa mengkontrol penggunaan ban kita agar tidak habis sebelum lap terakhir, cuy. Oke, ini pokoknya tiap detik tidak akan lepas dari notifikasi pembalap yang crash.
Nikituli, Lorenzo, Thomas Luthi, yang lainnya. Pokoknya semua bakal masuk di notifikasi pembalap yang crash. Bahkan seorang Casey Stoner pun tidak bisa mengelak dari parahnya atau crash di race kali ini. Ini berasa kayak Battle Royale tapi versi MotoGP. 180 pembalap bertarung di lintasan yang sama. Oke, gap dengan pembalap nomor 3 berjarak 5 detik. Lorenzo masih menjadi race leader. Di pose kedua ada siapa? Belum terlihat. Inilah minus dari MotoGP 19 yang leaderboard race-nya itu nggak kelihatan atau nggak ditapakin, beda sama MotoGP 2023. Oke, lap kelima kita masuki dan 2 lap tersisa untuk MotoGP Mugello di Battle Royale Race MotoGP 19. Apakah mungkin di antara ketiga pembalap tersebut mengalami insiden crash yang bisa ngebantu kita masuk di 3 besar? Let's see aja apa yang akan terjadi di beberapa sektor atau di beberapa waktu kemudian. Philip salah crash dan sepertinya di depan kita sudah kelihatan trafik pembalap yang gua rasa itu adalah seorang pembalap Aprilia, yaitu Andrea Iannone dengan gap 4 detikan cuy. Tikungan ke-7, oke, exit corner agak melebar. Kembali ke racing line, entry corner, dan kita berhasil naik di posisi ketiga. Entah siapa yang crash, tapi yang jelas kita harus lebih hati-hati di sini, waspada dari rombongan traffic motor yang sangat pelan sekali. Oh, nyaris saja, dan Moto E lagi-lagi terlihat kita overlapping. Begitu lambatnya traffic atau kecepatan Moto E di sini, dan kini kita harus lebih hati-hati lagi. Oke, hati-hati guys, come on, keep fokus, keep fighting. Dan Iannone crash lagi. Oh, Randy berniat menghalangi kita di racing line sehingga kita mengalami keterlambatan cuy. Oke, kayaknya gue bakal coba untuk tarik nafas dulu nih, agak sedikit tegang banget. Oke, tahan. Oke, ini benar-benar kayak krusial banget. Kita udah sejauh ini nggak mengalami crash sama sekali. Semoga aja di next lap kita nggak crash ya, semoga aja. Dan hampir saja menabrak pembalap di depan. Sekarang kita overlapping beberapa pembalap lagi sekaligus. Ini gila sih, kita bisa. Oh, ada overtaking dari Sparger sepertinya. Dan gini Sparger mengambil inside line, tapi oh my god, kita hampir saja kepental gara-gara menginjak curb cuy. Oke, Lorenzo, Capirossi, dan Valentino Rossi 2023 berada di 3 besar. Last lap, dan lagi-lagi traffic rider terlihat harus waspada. First corner, kita ambil dari outside line, malah kebablasan. Kembali ke racing line, kita ambil inside line. Namun sepertinya rider Moto3 jauh lebih berbahaya dari apa yang kita perkirakan. Manuvernya sangat lincah di tikungan karena memang motornya sangat ringan. Oke, sekarang di tikungan lagi-lagi Andrea Migno mengovertaking bosnya cuy. Ya ampun, ini agak sedikit ngeri sih. Entah kenapa ya, kalau motornya ringan itu di tikungan bakal enak banget cuy. Oke, sekarang kita udah berada di posisi ketiga sejauh ini so far ya. Kita start dari urutan paling akhir, urutan ke 180, dan kini sudah berada di posisi ketiga dalam waktu 6 lap cuy di level AI 90%. Ya, itu lumayan sih daripada kita pakai level yang 70%. Namun saat ini perjuangan kita masih belum selesai. Masih ada beberapa tikungan lagi. Masih ada beberapa sektor lagi, tepatnya 2 sektor tersisa untuk lap terakhir agar kita bisa berada finish di urutan ketiga. Tapi yang jelas traffic rider masih terlihat jelas yang ada di depan kita yang cukup mengkhawatirkan,
Dan saat ini memasuki last weekend atau di last sector menuju tikungan terakhir. Capirossi masih berada di posisi kedua dengan gap 5 detikan cuy. Oke, Philip Salak di depan kita. Last corner Canoncu Crash tadi dari Bida Crash dan menuju finish line. Jorge Lorenzo Factory Racing Yamaha berhasil menang dan Rossi akhirnya berhasil menempati urutan ketiga besar di Battle Royale Crash dan akhirnya kita crash juga cuy. Waduh, nanggung banget loh ini. Udah 6 putaran kita bertahan tanpa harus crash. Ketika finish line crash juga. Tapi nggak apa-lah, yang penting kita udah masih berada dan tetap berada di posisi ketiga. Capirossi, Rossi, Salvadori, Albert Arenas, Donovan, Dan, Yuki Guni, Kaito Toba, masih ya gila ini gokil sih. Gak jelas banget urutannya cuy. Dan misalkan kita tarik ke bawah, ini urutan pembalapnya itu panjang banget. Butuh waktu lama sampai di posisi paling akhir. Nah, gue bakal tunjukin ke kalian kira-kira siapa yang berada di posisi paling akhir di race Battle Royale di Mugello kali ini. Langsung aja kita tarik ke bawah ya secepatnya. Gue penasaran siapa yang di posisi paling akhir nih. Oke, so far Energesia semua yang berarti ini semua yang berada di posisi paling belakang adalah pembalap Moto E dan Eric Granado di posisi paling belakang. Seti Gibernau di posisi ke-179. Ini wah, nampak jelas ya Moto E emang masih belum bisa menandingi Moto3 untuk race di MotoGP 19. Ya ini kan membuat seru-seruan aja sih, jadi yang nggak ada unsur kayak serius di race kali ini. Yang jelas kita udah nunjukin gimana jadinya jika 180 pembalap bertarung di grid MotoGP. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Silahkan yang punya ide langsung aja tulis di kolom komentar, kita mau ngapain lagi ke depannya. We are picking up again live from the track where the top 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.